rumah nenek. Petaka Pangaleakan Part 2. Ayu yang mendengar teriakan sahabatnya dari dalam kamar mandi itu bergegas melihat apa yang terjadi pada Hana. Gadis itu membuka pintu kamar mandi, namun apa yang dia lihat, sahabatnya sudah berada di sudut kamar mandi dengan wajah yang tertutup dan sepertinya dia sangat ketakutan. Hana, lu kenapa? Tanya Ayu panik melihat keadaannya. Gadis itu berusaha menenangkan sahabatnya. Itu di cermin, ujarnya sambil menunjuk ke arah cermin, kedua matanya masih terpejam. Ayu menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Hana. Tak lama kemudian, ia menghampiri cermin itu, melihat apakah yang sebenarnya dilihat oleh teman sebayanya itu. Gak ada apa-apa kok. Coba deh lu buka mata, ucapnya sambil melihat cermin. Bahkan kini ia memegang cermin itu. Gak mau yuk, ujar Hana dengan suara gemetar. Kedua tangannya bahkan terlihat jelas gemetar. Setelah kejadian itu, Hana terus saja merasa takut. Bahkan saat di tempat tidur, ia tak ingin rasanya memejamkan matanya. Hana terlihat amat ketakutan. Entah apa yang dilihatnya tadi. Mending lu bilang deh, sebenarnya lu lihat apaan? Tanya Rehan serius. Mereka berlima berkumpul di kamar Ayu. Mendengar teriakan itu membuat mereka khawatir dan langsung pergi menghampiri dua gadis itu. Hana hanya terdiam dan tak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya terus menggigil ketakutan melihat kondisi yang sudah sangat buruk. Ayu meminta agar Hana untuk beristirahat dan tidur. Mending lu tidur deh, biar gue tungguin lu sampai tidur ya, ajak Ayu memegang tangan sahabat karibnya itu. Hana mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Bahkan saat di tempat tidur pun Hana tetap menggigil ketakutan. Ia menyelimuti sebagian tubuhnya. Ya udah, kalian kembali aja ke kamar, biar gue yang jagain Hana, ucapnya. Karena hari sudah malam dan mereka pasti kelelahan karena perjalanan yang panjang. Ya udah, kita duluan ya, ucap Rehan mengajak Bayu untuk kembali ke kamarnya. Sedangkan Gede masih berdiri di kamar itu. Tak mengapa ia tidak pergi. Lo ngapain masih di sini, Dek? Tanya Ayu menatap pandangan matanya yang sedari tadi hanya melihatnya. Gak apa-apa kan kalau ditinggal berduaan aja, ucap Gede. Gadis itu tersenyum mendengar perkataan pria yang berdiri tepat di hadapannya. Apa mungkin Gede mulai jatuh hati atau hanya sekedar sebagai sahabat karib? Gak usah perhatian deh. Udah sana pergi, dorongnya mengeluarkan pria itu dari kamarnya. Setelah semuanya dirasa aman, Hana juga mulai tenang. Gadis itu duduk di depan cermin kuno dengan ukiran yang sangat menonjol. Dia memikirkan sesuatu yang dialaminya sebelum pergi ke rumah ini. Apa mungkin ada sesuatu yang aneh di rumah ini ya? Bukan cuma gue aja yang ngerasa sih, ujar sambil menyisir rambutnya yang terlihat berantakan. Ayu terdiam menatap dirinya dari cermin. Ditambah suasana malam yang sepi dan hanya terdengar dentingan jam di dinding. Pukul 11:30 malam. Ayu belum tertidur. Hanya dia yang masih setia menunggu Hana karena temannya yang satu itu terlalu penakut dengan hal-hal berbau aneh dan gaib. Ayu mengingat bahwa sedari tadi ia tidak memberikan kabar kepada mamanya. Itu karena ia tak ingin ada larangan untuk berlibur kemari. Saat gadis itu hendak mengabari mamanya, tiba-tiba saja ada sesosok makhluk aneh melintas di belakangnya. Itu terlihat dari pantulan cermin. Ayu langsung melihat ke arah belakang. Siapa yang melintas tadi? Namun ketika ia melihat, tak ada siapapun yang lewat. Apa cuma perasaan gue aja ya, ujarnya. Ia kembali ke posisi awalnya yang hendak memberikan pesan bahwa ia dan teman-temannya sudah sampai dengan selamat. Dan lagi-lagi sosok itu muncul di belakangnya. Kali ini ia berwujud hitam tinggi dan mulai mendekati gadis itu. Sontak Ayu langsung berdiri menoleh ke arah belakang, namun sosok itu kembali menghilang. Gadis itu mulai melihat seluruh sudut kamarnya, memegang meja cermin dengan sangat erat. Tiba-tiba saja dari lantai bawah terdengar suara aneh yang begitu jelas terdengar.
Ayu yang penasaran dengan suara itu langsung turun ke bawah dengan perlahan. Tak lupa ia membawa sejumput garam beserta bawang merah yang selalu ia ingat. Gadis itu keluar dari kamar dengan perlahan. Ceklek. Dia membuka pintu. Seluruh lampu di ruangan itu sudah dimatikan. Hanya ada satu penerangan, yaitu lilin yang berada di bawah lukisan leak itu saja. Ia melangkah keluar dengan perlahan, walau bulu kuduknya merinding. Tetapi gadis itu tetap berani. Ia menuruni anak tangga sendirian perlahan-lahan, dan suara itu mulai semakin jelas terdengar. "Siapa itu?" ucapnya. Namun tak ada yang menjawab. Dia mengira itu adalah salah satu dari temannya. Ayu kemudian terus menuruni anak tangga hingga dia sampai di lantai bawah. Ia tak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Mata gadis itu tertuju pada lukisan yang dia tutup dengan kain hitam itu. Lukisan itu bergerak seperti ada sesuatu yang menggerakkannya. Kenapa lukisan itu bergerak? Bahkan semua jendela sudah tertutup. Gak mungkin dong angin dapat menggerakkannya, ujarnya, berpikir sembari melihat lukisan itu sejenak. Karena rasa penasarannya yang begitu besar, akhirnya Ayu memutuskan untuk mendekatinya perlahan tapi pasti. Kini jarak antar lukisannya hanya tinggal beberapa langkah. Tetapi saat ia berhenti sejenak, lukisan itu tetap saja bergerak. Dia memberanikan diri untuk membuka lukisan itu. Tak ada lagi rasa takut jika rasa penasaran sudah semakin memuncak. Tangan mulus gadis itu hendak menarik kain hitamnya, namun tiba-tiba saja kain itu terlepas sendiri, membuat Ayu terkejut dan menjauhi lukisan itu. "Bagaimana ini bisa terjadi?" ujarnya. Nafasnya mulai tak beraturan, sepertinya ia kini sudah mulai ketakutan. Ayu membalikkan badannya hendak pergi, namun kedua kakinya tak bisa ia gerakan. Tangannya yang berisi garam dan bawang tiba-tiba terlepas dari genggaman. "Kenapa kakiku nggak bisa digerakin?" ujarnya, berusaha untuk menggerakkan kakinya. Tak lama kemudian, jendela yang sudah ditutup rapat kini terbuka kembali. Angin besar datang dengan tiba-tiba. Gadis itu mulai ketakutan, keringat dingin mulai memenuhi dahinya. "Sebenarnya ada apa ini?" ujarnya. Ia sama sekali belum bisa bergerak. Tiba-tiba terdengar tawa yang mengerikan. "Siapa itu?" ujar sambil melihat ke sana kemari mencari sumber suara. Muncul asap hitam tebal dari balik lukisan yang terpajang itu. Asap itu kemudian bergumpal dan mulai terlihat jelas, bahkan menyerupai bentuk manusia. Ayu sudah tak lagi bisa menahan rasa takutnya. Nafasnya sudah mulai tak beraturan. "Waktunya telah tiba," ujar sosok hitam itu yang mulai memperlihatkan bagian tubuhnya. Dia terlihat seperti manusia, namun kukunya panjang dan runcing, badannya ditutupi rambut yang menjulang ke bawah. Tangannya dipenuhi darah, beserta lehernya yang dikalungi usus manusia. Persis seperti raksasa, sosok itu wajahnya sangat menyeramkan. Dengan gigi besar yang tonggos, tak lupa kedua taringnya yang panjang, beserta rambut yang hanya tumbuh di belakang dan sampingnya saja. "Siapa kamu? Pergi, pergi kamu!" ujar sambil memejamkan kedua matanya sembari merengek ketakutan. Makhluk aneh yang selama ini ia ketahui ternyata benar-benar ada di hadapannya. "Waktunya telah tiba," sautnya menyeramkan. Suaranya yang serak, besar, dan sangat amat menyeramkan. Kedua matanya menonjol ke depan. Tak akan ada yang sanggup bila berhadapan dengannya. Dan tiba-tiba kepala Ayu terasa pusing. Pandangannya mulai berputar dan seketika gelap. Pagi harinya, gadis itu membuka kedua matanya. Dia melihat langit-langit dengan tatapan ketakutan. Malam itu terasa begitu nyata, sulit sekali membedakannya. "Hana," ucapnya, mengingat kejadian tadi malam. Namun saat ia melihat di sampingnya, teman sebayanya itu sudah tidak ada. Dia mulai panik dan terbangun. "Hana di mana?" ujarnya kebingungan. Gadis itu langsung keluar kamar dan mencari temannya. Dia terlihat buru-buru. "Hana, Hana,
panggilnya, melihat ke seluruh sudut ruangan dan ternyata Hana berada di lantai bawah bersama ketiga teman lelakinya. Ayu, kenapa yuk? Sahutnya sambil menengok ke arah anak tangga. Wajah Ayu terlihat cemas bercampur dengan panik. Anak, lu gak apa-apa kan? Ucap Ayu yang membuat keempat sahabatnya merasa heran sebenarnya apa yang dikatakannya. Gue gak apa-apa. Lu kenapa kelihatan cemas gitu? Ujar Hana menghampiri Ayu yang berada tepat di belakangnya itu. Apa itu cuma mimpi gue aja ya? Atau itu benar-benar terjadi? Batinnya, ia terkejut kala melihat Hana tak ingat apapun dan kondisinya bahkan sehat, tidak tampak raut ketakutan di wajahnya. Gede yang melihat kondisi Ayu seperti itu langsung mendekatinya. Lu kenapa yuk? Ujarnya memegang pundak Ayu. Gadis itu terlihat ketakutan. Gak apa-apa, mungkin gue cuma mimpi. Yaudah, gue mandi dulu, kalian lanjut aja. Ujarnya kembali menaiki anak tangga dan menuju ke kamarnya. Aneh banget sih Ayu pagi-pagi, ucap Bayu penasaran karena pagi-pagi Ayu sudah berteriak-teriak memanggil Hana sedangkan Hana dalam kondisi baik-baik saja. Siang itu, Ayu dan kawan-kawannya memutuskan untuk pergi keluar melihat suasana di sekitaran rumah mendiang neneknya. Gak nyangka banget gua, siang bolong kayak gini udara sejuk banget. Ujar Bayu menghirup udara segar dan memejamkan kedua matanya berelaksasi sejenak. Iya yuk, kenapa lu mesti pindah? Tanya Hana. Ya karena waktu itu kan bokap gue meninggal, jadi gue sama nyokap pindah ke kota. Jelas Ayu. Saat suasana yang begitu terasa amat nyaman dan tenang, tiba-tiba banyak sekali burung gagak yang hinggap tepat di pohon beringin di depan rumah Ayu. Hana yang tak sengaja melihatnya langsung memperhatikannya dengan jelas. Yuk, itu kenapa burung gagak banyak banget ya? Ujarnya sambil melihat ke arah pohon itu. Mendengar ucapan itu, keempat sahabatnya pun langsung mengarah ke pohon beringin tua itu. Ya mungkin cuma lewat aja, ujar Bayu sembarangan. Bay, mending lu diem aja deh, tutup mulut lu, saut Rehan yang memang selalu memperingatkan sahabatnya itu untuk menjaga tutur bahasanya. Ayu yang melihat burung gagak itu berterbangan mengitari atas pohon beringin itu langsung berpikir apakah akan ada sesuatu lagi yang terjadi. Tapi kenapa banyak asap hitam muncul dari pohon itu ya? Ujar Ayu. Asap? Asap apaan sih maksud lu? Gue gak lihat ada asap apapun, ya kan guys? Ujar Rehan. Iya, aku juga gak lihat. Saut Hana kebingungan kala mendengar ucapan Ayu yang tiba-tiba mengatakan bahwa ada asap hitam yang muncul dari atas pohon itu. Di malam harinya, sekitar pukul 8 malam, desa itu begitu menyeramkan, begitu sunyi, penerangan hanya berupa lampu, itu pun tidak seluruh rumah memilikinya. Terdengar jelas suara burung hantu dan hewan nokturnal lainnya, sedangkan Ayu dan kawan-kawannya sedang berkumpul di ruang keluarga mereka bernyanyi dan menonton TV. Yuk, besok aku mau keliling desa. Bosan gua, ujar Bayu yang sedang memakan cemilan. Hanya dia yang sedari tadi tak bisa berhenti makan. Iya terserah, tapi lo ingat, jaga perilaku dan bahasa lo, saut Ayu. Dia tahu bahwa temannya yang satu ini paling tak bisa menjaga perilaku dan tutur kata. Iya siap, tenang aja, sautnya. Setelah perbincangan itu, mereka kembali ke kamar masing-masing karena hari yang sudah semakin larut dan tak ada yang dapat mereka lakukan. Pukul 11:30 malam, seluruh penghuni rumah, bahkan penduduk sekitar desa telah tidur. Ketika semua terasa sunyi, tiba-tiba saja terdengar suara mengerikan. Suara itu terdengar dari luar rumah mendiang nenek Ayu. Ayu yang mendengarnya kemudian terbangun, membuka kedua matanya dan mendengar suara aneh persis seperti di dalam mimpinya. Gadis itu membuka selimutnya. Ia berdiri mencari dari mana sumber suara itu terdengar. Sebelum dia keluar, dia melihat dari jendela apakah ada seseorang yang berada di luar rumahnya itu. Suara jendela yang lama sudah tak pernah dibuka. Suaranya seperti kayu yang sudah sekat. Dia melihat ke bawah. Di sekitaran rumahnya
Tapi tiba-tiba terlihat sosok gadis kecil berbaju putih dan membawa boneka melintas di sekitaran rumahnya. Siapa itu di luar? Ucap Ayu penasaran sebenarnya siapa anak itu. Setelah melihat anak gadis itu yang berjalan ke arah pohon beringin besar itu, Ayu dengan cepat pergi keluar kamar. Dia menuruni anak tangga dengan terburu-buru. Bahkan ia memutuskan untuk pergi seorang diri tanpa memberitahu keempat sahabatnya itu. Ditambah cuaca di luar sedang tidak bagus. Angin yang begitu luar biasa berembus terus-menerus. Ayu berlari membuka pintu, namun saat ia melintas di antara ruang keluarga, dia tidak melihat lukisan besar yang biasa terpajang di sana, tapi ia mengabaikannya. Ayu tetap berlari. Gadis itu membuka pintu rumahnya dan terlihat gadis kecil itu masih berjalan menuju pohon besar tua itu. "Dek, kamu ngapain di sana? Ini udah malam loh," teriak Ayu. Gadis kecil itu berhenti sejenak dan menengok ke arah Ayu. "Oh, itu bukannya anak Bu RT yang waktu itu. Ngapain dia malam-malam kesini?" ucap Ayu mengenali sosok gadis kecil itu. "Dek, sini, ayo. Ngapain di sana?" panggil Ayu sambil melambaikan tangannya. Namun tiba-tiba saja ia berubah haluan. Gadis kecil itu kembali menuju pohon besar itu dan tiba-tiba ada asap hitam tebal yang keluar dari batang pohon itu. Ayu yang melihatnya pun syok. Bagaimana bisa asap hitam itu persis sekali dengan asap yang ada di dalam mimpinya? Asap itu, ujar Ayu panik. Sepertinya asap itu akan menelan gadis kecil itu. Ayu akhirnya memutuskan untuk berlari ke arahnya. Namun di tengah perjalanan asap itu berubah menjadi sosok raksasa bertubuh menyeramkan. Rambutnya menjuntai panjang, kuku panjang dan runcing, lehernya dikalungi usus manusia tampak belakang. Ayu kemudian langsung menghentikan langkahnya. Keringat dinginnya serta mimpinya waktu itu mulai benar-benar terjadi. Nafasnya tak beraturan. "Siapa kamu? Mau kau apakan anak itu? Lepaskan!" ujar Ayu berteriak. Raksasa itu kemudian membalikkan badannya, membuat Ayu terjatuh karena ketakutan. Kamu yang di lukisan itu, bagaimana bisa?" ucap Ayu yang sudah terjatuh di bawah karena ketakutan. Seharusnya kau mendukungku, karena ini adalah santapanku," ujarnya sambil meliuk-liukkan tangan dengan kuku panjangnya itu. Sosok itu terlihat seperti sudah sangat kelaparan. Gigi dan taring yang menonjol sudah terlihat mengerikan. "Aku mendukungmu." "Tidak, lepaskan gadis itu," ujar Ayu berteriak. "Tolong, tolong!" Ayu berteriak meminta pertolongan, namun tak ada satupun orang yang mendengarnya. "Berteriaklah, karena setelah ini kau juga akan sama sepertiku," ujar makhluk menyeramkan itu. "Tidak, aku tidak akan sepertimu," ujarnya. "Kau tidak bisa menolaknya, karena itu sudah menjadi ketentuan," ujar makhluk itu yang kemudian tiba-tiba tangan dan kaki Ayu mulai merasakan sakit yang hebat, seperti sesuatu akan muncul pada dirinya. Kenapa dengan tubuhku?" ujarnya merintih kesakitan. Kuku tangan dan kaki Ayu tiba-tiba mulai memanjang seperti makhluk itu. Rambutnya mulai memanjang. Perubahan yang aneh itu membuat Ayu bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Kukuku, rambutku. "Tidak!" Ayu berteriak kencang. Malam itu begitu mencekam buat gadis cantik itu. Dia merasakan seluruh tubuhnya mengalami perubahan yang aneh. Bahkan gigi dan matanya mulai berubah menyerupai makhluk menyeramkan yang kerap disebut leak gundul. "Apa yang terjadi denganku? Apa yang terjadi?" teriaknya keras, menahan rasa sakit seperti tubuhnya akan berubah seperti roh jahat itu. Kemudian ia mengingat pesan mamanya bahwa dia harus membaca doa dan membentengi dirinya dengan kuat. Gadis itu mulai membaca beberapa doa sesuai yang diajarkan mamanya sejak kecil. Doa itu sangat ampuh sehingga mampu mencegah dirinya untuk berubah.
Sedangkan sosok leak itu telah memegang anak gadis itu. Ia membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Ayu yang sedang berusaha akhirnya mampu mengalahkan roh jahat yang bersemayam di dalam dirinya. Nafasnya mulai tak beraturan karena dia yang menolak roh jahat itu di dalam tubuhnya. Kini Ayu sudah terbebas dan dia melihat makhluk itu hendak memakan gadis kecil itu. "Lepaskan!" ujarnya berteriak. Leak itu menengok ke arahnya. "Tidak, dia adalah makananku malam ini," ucapnya. "Roh jahat, dari mana kau? Bagaimana kau bisa ada di sini?" ujar Ayu. Jaraknya tak terlalu jauh dari pohon beringin tua itu. "Aku, ah, ah, aku dari mana? Aku ada di dalam dirimu," sahutnya mengagetkan. Mendengar ucapan itu, Ayu langsung membantahnya. Tidak mungkin jika dirinya membawa makhluk jahat dan menyeramkan seperti itu. "Tidak, kau bohong. Pergi. Jangan kau ganggu gadis kecil itu," ujarnya dengan sangat keras. "Ini adalah sebuah takdir yang tak bisa kau pungkiri." Makhluk itu dengan sangat rakusnya mulai memakan gadis kecil yang sudah tergeletak tak sadarkan diri. Sedangkan Ayu yang melihatnya tak bisa berdiam diri saja. Ayu berlari ke arah makhluk itu, namun dari arah belakang ada sebuah tangan besar yang dipenuhi darah yang memegangi kakinya. Gadis itu tak bisa berjalan. Dia berusaha untuk melepaskan kakinya, malah semakin ia berusaha, tangan itu semakin menyeretnya ke arah rumah. "Lepaskan, lepaskan aku, jangan kau makan gadis itu," teriaknya keras sembari meneteskan air mata. Ayu terseret ke dalam rumah mendiang neneknya. Sedangkan makhluk itu mulai memakan anak kecil itu. Dia merobek perutnya dengan kedua tangan yang berisikan kuku yang panjang dan tajam. Makhluk itu menyantap gadis itu dengan sangat lahap. Jantung, hati, dan organ dalam lainnya. Namun usus ia jadikan kalung di lehernya. Itu membuatnya semakin kuat dan sekaligus menyeramkan. Setelah semuanya selesai, dia melemparkan sisa gadis itu ke atas pohon beringin tua itu. Sedangkan Ayu sudah terseret ke dalam rumah. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana gadis kecil itu meregang nyawa sebagai santapan leak gundul. Pintu rumah itu tertutup dengan suara jeritan Ayu. Di pagi harinya, tepat pukul 6 pagi, terdengar suara warga dan pentungan yang sangat keras hingga membuat Rayhan terbangun. Dia membuka kedua matanya dan langsung melihat dari balik jendela kamar. Dia melihat banyak sekali warga yang berteriak-teriak memanggil nama seseorang. Kemudian Rayhan membangunkan kedua temannya yang tengah tertidur. "Dek, Dek, Bayu, bangun Bay, bangun." Ia menepuk kaki kedua temannya itu. "Ah, masih pagi, ada apaan sih?" ujar Bayu mengeluh. Sepertinya ia masih sangat mengantuk. "Udah bangun, itu banyak banget warga tuh. Kayaknya ada orang yang hilang deh," ujar Rayhan berusaha membangunkan mereka. Akhirnya mereka berdua pun bangun dari tidurnya dan melihat apa yang dikatakan oleh Rayhan. "Iya ya, ada apa ya? Ayo turun, kita bangunkan Ayu dan Hana dulu," ajak Gede yang sudah penasaran. Sepagi ini sudah banyak sekali warga yang berkeliling di sekitaran desa. Mereka bertiga keluar dari kamar dan mengetuk pintu kamar Ayu. "Tok tok tok. Yuk, ayo, Hana, bangun, ayo bangun," ujar Gede dengan cepat. Ternyata benar, mereka berdua masih tertidur. Tapi bagaimana bisa Ayu berada di kamarnya? Bukannya semalam ia habis bertemu dengan sosok itu? Mendengar suara Gede dan ketukan pintu, Hana membuka matanya. Tak lupa ia juga membangunkan Ayu yang terlihat seperti orang yang sudah pindah ke alam lain. "Iya dek, sebentar." Yuk, Ayu, bangun yuk," ujarnya membangunkan sahabatnya itu. Namun Ayu tak kunjung bangun. "Yuk, Ayu, bangun yuk ah," teriaknya menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan keras. Akhirnya Ayu terbangun. Ia terbangun dengan wajah panik dan suasana ketakutan memenuhi wajahnya. Ia terbangun dengan nafas yang masih tak beraturan. Melihat itu, Hana agak sedikit terkejut. Kenapa Ayu tiba-tiba terbangun dengan wajah seperti itu? "Yuk, lu kenapa yuk?" tanya Hana. Gadis itu terdiam dan pandangan matanya terlihat kosong. Tak lama kemudian, dia mendengar suara teriakan warga yang sedang mencari orang yang hilang. Ayu langsung berdiri dan membuka pintu kamarnya.
Yuk, mau kemana? Ujar Hana yang menyusul temannya itu. Di depan pintu, sudah ada tiga pria yang berdiri kaget melihat Ayu membuka pintu dengan terburu-buru. Namun gadis itu melewati mereka dan bahkan mengabaikannya. Ayu langsung berlari menuruni anak tangga dengan cepat disusul dengan anak. Han, itu Ayu kenapa? Tanya Gede. Gue juga gak tahu. Ayo kita ikutin aja, ucapnya mengejar Ayu yang sudah dahulu pergi. Tampaknya ia akan keluar rumah. Ayu, tunggu yuk, kejar Hana disusul ketiga teman pria lainnya. Dan benar saja, gadis itu membuka pintu rumah dan melihat para warga yang sedang mencari seseorang. Ayu menghentikan langkahnya ketika mereka terdengar meneriaki nama anak itu. Dia tidak tahu siapa nama anak itu, namun dia tahu wajahnya bahwa itu adalah anak dari Pak RT. Gendis, sayang, kamu di mana? Teriak mereka semua mencari di sekitar desa, bahkan ada yang sampai masuk ke hutan di samping rumah Ayu. Yuk, lo kenapa sih? Mau kemana? Tanya Hana yang tiba di teras rumah disusul Rehan, Bayu, dan Gede. Itu warga desa lagi nyariin siapa ya? Gendis itu siapa sih? Tanya Rehan. Alah Pak RT, saut Ayu tanpa sadar. Ia mengucapkan hal itu yang membuat keempat sahabatnya terheran. Bagaimana Ayu bisa tahu? Padahal mereka belum menanyakan siapa sebenarnya yang hilang. Mereka berempat kompak mengalihkan pandangannya ke arah Ayu yang tiba-tiba saja mengatakan hal itu. Bentar. Lu bisa tahu yuk, ucap Rehan kebingungan sembari memikirkan bagaimana ia bisa tahu. Nggak tahu, ayo kita bantu warga aja, ucap Ayu mengalihkan perhatian. Dia bingung, apakah semalam itu hanya mimpi atau itu memang benar-benar nyata? Jika memang hanya mimpi, bagaimana bisa anak Pak RT Gendis tiba-tiba menghilang di saat bersamaan dan waktu yang sama seperti yang ia alami semalam? Ayu dan kawan-kawannya pun bergegas menghampiri beberapa warga desa yang sedang ikut dalam pencarian. Permisi Pak, ini siapa yang hilang ya Pak? Tanya Gede. Oh, anak Pak RT, katanya dari semalam dia tidak pulang sehabis bermain sekitaran rumah, ujar salah satu warga setempat. Hilang? Tapi bagaimana bisa? Atau jangan-jangan dia main ke dalam hutan ya? Ujar Rehan yang penasaran bagaimana anak kecil itu bisa hilang. Padahal gadis itu sudah tinggal bertahun-tahun, umurnya pun sudah 8 tahun. Pernyataan yang dilontarkan warga sekitar membuat Ayu memasang wajah cemas dan khawatir. Jadi yang dia alami semalam itu benar kenyataan, bukanlah mimpi. Tetapi ia merasa bingung terhadap dirinya. Bagaimana bisa ia terbangun dan berada di kamar itu kembali seolah tak terjadi apapun? Ya sudah Pak, kita akan coba bantu mencarinya juga, ujar Gede yang prihatin atas musibah yang dialami Pak RT. Oh, ayo silakan. Gede dan temannya memutuskan untuk membantu mencari anak itu. Namun saat mereka mulai pergi mencarinya, Ayu hanya terdiam di tempat, tak bergerak sama sekali, seperti sedang memikirkan sesuatu. Hana yang menyadari jika temannya itu hanya berdiri terdiam, kemudian menarik tangannya dan mengajaknya ikut mencari gadis kecil itu. Ayo, ajaknya sambil menarik tangan Ayu. Ayu sebenarnya ingin memeriksa di sekitaran pohon beringin itu, seperti dengan apa yang dia lihat semalam, tetapi ia masih belum berani untuk mengatakan apapun. Ini pertama kalinya kejadian ini terjadi. Gendis, di mana kamu? Teriak Gede dan yang lainnya mencari anak itu. Bahkan warga ada yang sedang memukul pentungan. Siapa tahu sosok genderuwo yang melakukan hal ini. Bentar. Kalau dipikir-pikir nggak mungkin juga dong. Gadis sekecil itu bisa sampai masuk ke dalam hutan, ujar Rehan. Iya juga sih. Atau jangan-jangan ada makhluk yang menculiknya ya? Ceplos sana. Udah, gak usah mikirin macam-macam. Kita cari aja lagi, ucap Gede. Di sini Ayu hanya terdiam, bahkan tak berpendapat apapun. Ia sedang berpikir bagaimana bisa ini benar-benar terjadi. Apakah makhluk itu benar sudah memangsa gadis belia itu? Tak terasa sudah setengah hari mereka mencari, namun hasilnya nihil. Gadis itu tak ditemukan dimanapun. Itu membuat Bu RT dan Pak RT kehilangan semangat untuk kembali mencari putri semata wayangnya.
Sebelumnya, hal seperti ini tak pernah terjadi di desa ini. Pak, gendis di mana, Pak? Ibu takut jika sampai terjadi sesuatu yang tidak-tidak. Ucap Bu RT menangis terseduh-seduh dia. Bahkan terlihat lemas karena putrinya tak kunjung ditemukan. Seluruh warga bahkan berkumpul. Hal ini sudah sangat tidak wajar. Setengah hari mereka mencari namun tak ada hasil. Yang sabar, Ibu. Gendis pasti baik-baik saja, ucap Pak RT menenangkan istrinya. Pak RT, sebelumnya desa kita tidak pernah seperti ini. Mengapa sekarang bisa terjadi? Ujar warga yang mulai geram melihat situasi seperti ini. Mereka mulai risau akan anak-anak mereka yang masih kecil. Ayu yang melihat tangisan Bu RT membuatnya prihatin dan ingin rasanya ia mengatakan sesuatu, namun dia yakin pasti tidak akan ada yang percaya dengan perkataannya itu. Gimana caranya gue ngasih tahu mereka ya? Ujar Ayu bingung sembari menggigiti kuku tangannya. Hingga tiba-tiba sosok kakek yang ia lihat waktu itu muncul dari dekat pohon. Kakek itu seperti memberikan petunjuk mengenai hilangnya gendis. Loh, itu kan kakek yang waktu itu. Kenapa dia bisa ada di sini? Apa jangan-jangan ada yang ingin disampaikan ya? Ujar Ayu dalam hatinya. Dia ingin memberitahukan teman-temannya, namun tak satu pun dari mereka dapat melihatnya dan itu akan sia-sia. Kakek itu menunjuk ke arah pohon beringin tua. Entah apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, Ayu langsung memberikan solusi pada warga sekitaran. Maaf Bu, Pak, bagaimana jika kita mencari lagi? Dan sebelum mencari, tolong kalian semua awali dengan doa, ucap Ayu. Tapi ini sudah setengah hari dan gendis belum juga ditemukan, ujar Bu RT yang air matanya terus saja mengalir. Bu, tapi tidak ada salahnya kita coba sekali lagi, ujar Pak RT. Akhirnya mereka semua menerima saran yang diberikan Ayu dan setelah berdoa, mereka semua berpencar kembali untuk mencari gendis. Ayu dan kawan-kawan beserta beberapa warga desa berhenti tepat di depan pohon beringin tua itu. Mereka sedang merencanakan akan pergi kemana untuk mencari gendis. Namun di tengah-tengah hal itu, tiba-tiba salah seorang warga merasa ada yang menetes dari atas pohon hingga membuat rambutnya basah. Semula dia berpikir kalau itu hanya air biasa. Ayu sudah mulai patah semangat. Ia merasa bahwa usaha yang dilakukannya tidak akan berhasil. Namun ketika kecemasan itu terjadi, Rehan tanpa sengaja menyadari salah seorang warga yang terlihat darah keluar dari kepalanya. Pak, itu kepala bapak kenapa berdarah, Pak? Tanya Rehan sambil menunjuk ke arah pria tua itu. Pria itu mengusap keningnya dan dia terkejut saat melihat bahwa ada darah yang begitu banyak tepat di atas kepalanya. Bagaimana bisa? Dari mana asal darah ini? Saya merasa baik-baik saja, ucapnya. Namun setelah dirasa ada yang aneh, salah seorang warga melirik ke arah atas dan dia memberitahu jika darah itu berasal dari balik pohon di atas itu. Di atas pohon, ujar sambil menunjuk ke atas pohon itu. Ayu dan teman-temannya kemudian melihat ke arah atas dan tiba-tiba saja terdengar suara ranting yang patah dari atas membuat seluruh warga mulai menjauh dari pohon itu. Dan disusul kemudian, brak, ada sesuatu yang jatuh dari atas. Astaga, apa itu? Ucap salah seorang warga yang terkejut. Jika dilihat, itu seperti sosok manusia yang jatuh dari atas. Dan itu membuat semua orang syok. Mereka semua akhirnya mendekati dan benar saja, itu adalah seorang anak perempuan. Kondisi tubuhnya sudah kaku dan dilumuri oleh darah di sekujur tubuh. Bahkan jika dilihat, itu persis dengan sosok gendis. Namun karena posisinya menghadap tanah dan wajah yang tertutup rambut, tak ada yang tahu bahwa itu benar gendis atau tidak. Bagaimana bisa ia terjatuh dari atas pohon itu? Ucap salah seorang warga, hingga seorang pria memberanikan diri untuk membalikan tubuhnya beserta menyingkirkan rambut di wajahnya. Hah! Seluruh warga syok termasuk Hana yang bahkan menutupi kedua matanya. Dia tak sanggup melihat jasad anak itu. Ini gendis. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya akan memberitahu Pak RT, ujar pria tua itu. Bahkan Ayu yang melihatnya sempat membuang wajahnya karena kondisi jasad gendis yang sudah sangat mengenaskan. Hingga baju putih yang ia gunakan penuh dengan bercak darah
Perutnya terkoyak cukup lebar, hanya saja ditutupi oleh baju putihnya. Wajahnya pucat, lehernya seperti disayat oleh kuku-kuku yang tajam. Ayu yang melihat jasad Gendis tak kuasa menahan air matanya. Jadi, yang dialami semalam itu benar-benar terjadi, bukanlah mimpi. Rehan, Bayu dan Gede bahkan tak bisa berkata-kata lagi. Ini sudah di luar pemikiran manusia. "Pak RT, Bu RT," ujar pria itu yang terlihat tak kuasa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. "Ada apa, Pak? Ada apa? Bagaimana? Apakah sudah ketemu?" tanya Pak RT cemas. "Gendis, Pak RT. Gendis di sana." "Iya, di mana?" ucap Bu RT yang panik sekaligus senang. "Putrinya sudah ditemukan di dekat pohon beringin tua," ujarnya. Mendengar keterangan itu membuat wanita parubaya itu berlari. Ia tak sabar untuk bertemu dengan putri semata wayangnya itu. Sesampainya di lokasi yang ditunjukkan, wanita itu melihat banyak sekali warga yang telah berkumpul, namun ekspresi wajah mereka terlihat sedih. "Gendis, Gendis di mana? Ada apa dengan kalian? Di mana Gendis?" tanya wanita itu pada warga, namun mereka semua menunduk dan menunjukkan bahwa putrinya ada di sana. Bu RT kemudian terlihat risau karena wajah warga yang mulai terlihat sedih seperti ada yang terjadi. "Gendis, Gendis!" teriaknya. Ia hendak memeluk anaknya, namun setibanya wanita itu, dia langsung terdiam. Senyum yang awalnya mulai terlihat kini memudar kembali setelah melihat putrinya tergeletak berlumuran darah. Bu RT seperti kehilangan semangat dalam hidupnya. Kini kedua kakinya tak bisa lagi menopang tubuhnya. Dia terjatuh di tanah, tak kuasa melihat sang putri yang sudah tak bernyawa. "Gendis, tidak, tidak, kamu sedang bercanda karena ini ibu saya, bangun!" ucapnya mengeluarkan air mata seraya menggoyang-goyangkan tubuh Gendis. Wanita itu mengelus-ngelus kening sang putri. Ia berteriak terus agar putrinya kembali bangun. "Gendis, ini ibu sayang. Jangan tinggalin ibu, bangun!" Saat itu tangis pecah ketika menyadari bahwa putrinya benar-benar sudah tak bernyawa. Seluruh warga, Ayu, dan keempat sahabatnya ikut bersedih melihat Bu RT yang tak rela jika putrinya meregang nyawa dengan cara seperti itu. Bahkan, Hana terus saja memegang erat tangan Ayu karena tak menyangka kematian Gendis begitu tragis. Sedangkan Pak RT yang baru saja tiba mendengar suara teriakan istrinya langsung melihat apa yang terjadi. Ketika dia sampai, Pak RT sudah melihat sang putri kesayangannya sedang berbaring di tanah dan sang ibu yang sedang berusaha membangunkan pria itu. Mendekati putrinya, tak kuasa menahan tangis. Pak RT akhirnya meneteskan air mata. Perasaannya sedih, hancur dan kecewa sekaligus merasa bersalah karena tidak bisa menjaga putrinya. "Gendis, putri ayah, bangun nak. Bangun sayang, bangun!" teriaknya lebih keras dari sang istri. Sementara Ayu yang sedari tadi berdiri melihat jasad Gendis tak bisa mengatakan apapun dan menjelaskan apapun. Hanya ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Mengapa ia tak berhasil menyelamatkan gadis itu? "Ini kenapa? Ini kenapa putri saya bisa begini? Siapa yang tega melakukannya? Jawab, kalian semua jawab!" tanya Pak RT yang sudah mulai marah. "Maaf Pak RT, kami tidak tahu. Tiba-tiba Gendis jatuh dari atas pohon. Kami semua pun merasa kaget," ujar salah satu warga. "Gendis, putri kita masih hidup kan Pak? Ini buahnya mimpi kan Pak?" ujarnya menepuk-nepuk pipinya, berharap ia cepat terbangun dari mimpinya. Sudah Bu, sudah Bu, kita harus ikhlas Bu. Gendis sudah tidak ada," ujar suaminya. Semakin ia menghadapi kenyataan, semakin tak kuasa dirinya melihat sang putri yang sudah tak bernyawa. Setelah itu, Pak RT menggendong putrinya untuk dibawa ke rumah dan segera dimakamkan dengan layak. Bajunya kini berlumuran darah. Warga satu persatu ikut mengiringi jenazah hingga ke rumah duka. Bahkan Hana, Bayu, dan Rehan ikut mengiringinya. Tetapi Ayu malah pergi ke dalam rumah neneknya. Gede yang melihat Ayu pergi ke rumah itu kemudian ikut menyusulnya. "Yuk, ayo, tunggu. Lu kenapa Yuk?" panggil Gede sembari mengejar gadis itu. Dia terlihat sangat sedih.
Syok bercampur aduk, Ayu terus saja melangkah tanpa mendengarkan panggilan dari Gede yang mencoba menghentikannya. Yuk, tunggu dong. Gede mempercepat langkahnya hingga ia berhasil menghentikan Ayu dan memegang tangan gadis cantik itu. Yuk, lu kenapa sebenarnya? Kenapa lu kayak gini? Tanya Gede yang masih memegangi tangan Ayu. Ini semua salah gue, Dek. Seharusnya malam itu gue bisa cegah. Ujar Ayu dengan suara bergetar. Pipinya mulai dibanjiri oleh air matanya. Yuk. Lihat gue yuk. Dia meminta Ayu untuk berbalik dan menatap Gede. Gadis itu tertunduk, menangis terseduh-seduh. Ia tak kuasa melihat Bu RT dan Pak RT merasakan duka sedalam itu. Ayo lihat gue yuk. Dia mengangkat dagu Ayu dengan sangat lembut. Lu gak salah. Ini semua udah takdir. Enggak, Dek. Malam itu seharusnya gue bisa selamatin Gendis. Bantahnya yang terus saja menyalahkan dirinya sendiri. Maksud lu malam itu apa sih? Gue gak ngerti loh yuk. Tanya Gede. Semua tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia bingung harus mulai dari mana dan harus menceritakan apa. Sedangkan pasti tidak ada orang yang percaya dengan ceritanya. Gue bingung, Dek. Gue bingung harus cerita dari mana. Ujarnya, matanya terlihat sangat sayu. Yuk, lu bisa cerita apapun ke gue. Gue percaya lo sepenuhnya. Gede mengusap air mata yang mulai membanjiri pipi gadis yang ada di hadapannya itu. Akhirnya, dengan segala pertimbangan, Ayu pun mulai menceritakan segalanya. Sedari awal ia terbangun malam itu dan yang terjadi pada dirinya serta yang dilihatnya semalam. Gue juga gak tahu apa yang terjadi sama gue sejak kita datang ke desa ini. Ujar Ayu bingung dengan semua yang terjadi. Kepalanya rasanya ingin meledak. Bahkan Gede yang mendengarnya pun pada awalnya tak percaya. Tapi tidak mungkin Ayu berbohong atau mengada-ngada. Tetapi jika ini hanya sebuah kebetulan, apakah ada kebetulan yang bisa melihat kejadian seseram itu? Jika emang benar seperti itu, maka layak itu akan terus makan korban, Dek. Gue pernah denger dan sekarang nyata benar-benar terjadi. Pekik Ayu. Tenang ya, tenang. Ada gue di sini. Gue juga bingung soal yang lo alamin. Tapi gue yakin kalau semua ini pasti ada sebabnya. Ucap Gede yang mencoba menenangkan Ayu. Gadis itu malah semakin merasa bahwa semua kejadian ini adalah karena dirinya. Sebelum kedatangannya ke desa ini tak pernah terjadi hal seperti ini. Ini salah gue, Dek. Harusnya Gendis masih hidup. Ujarnya kembali meneteskan air matanya. Yuk, ini bukan salah lo yuk. Gede memeluk Ayu yang tak kuasa melihat Ayu bersedih seperti ini, apalagi sampai menyalahkan dirinya sendiri. Gede memeluk Ayu, mencoba menenangkannya. Dia mengelus lembut rambut Ayu dan terus mengatakan bahwa semua yang terjadi bukanlah salah Ayu, melainkan takdir yang sudah diatur Sang Maha Kuasa. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Geksari Petaka Ilmu Pangaleakan. Bagaimana di part ketiga ini makin seru aja teman-teman ya. Dan Gendis anak dari Pak RT ini bingung nih, Ayu. Malam itu dia ngimpi apa nyata ya? Tapi pagi harinya Gendis ditemui meninggal dunia di tempat yang ia lihat di semalam itu, yaitu di pohon beringin di depan rumahnya. Waduh. Dan sosok Gendis kalau teman-teman ingat di part 1 itu, dia adalah orang anak kecil yang pernah melihat Ayu dan dia ketakutan. Dia ngumpet di balik ibunya. Dia seperti melihat sosok Ayu itu menyeramkan. Padahal Ayu ini kan dalam kisah ini digambarkan seorang gadis yang cantik ya teman-teman. Tapi Gendis melihatnya itu berbeda di mata Gendis. Wah, ini makin seru aja teman-teman ya. Bagaimana menurut saya ya ada tiga perkiraan. Yang pertama, sosok Leak Gundul ini adalah sosok yang menghuni rumah neneknya. Yang mana itu akhirnya membunuh Gendis. Atau ini adalah sosok yang muncul dari tubuh Ayu, yang selama ini bersemayam dari tubuh Ayu, lalu keluar karena dia datang kembali ke desanya dan membunuh Gendis. Dan yang ketiga, apakah benar-benar Ayu yang membunuh sosok Gendis? Waduh, ini makin seru aja. Terima kasih kepada Geksari atas izinnya untuk saya bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman
Yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.